Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yaskin wa idza maridtu fahuwa yasfin walladzi yumituni summa yuhyin walladzi atma'u ay yaghfirli khati'ati yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat rezeki, dan masih banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Sungguhnya apabila kalian menghitung nikmat yang Allah berikan, niscaya kita tidak akan sanggup. Sungguhnya manusialah yang sangat zalim dan mengingkari yang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenapa Allah di ayat terakhirnya mengatakan manusia sangat zalim? Karena kita tidak bisa mengaplikasikan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di dalam kehidupan kita. Seperti contohnya, ketika Allah berikan nikmat kepada kita, nikmat sehat, maka kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk menuntut ilmu, dan segala sesuatu yang bentuknya beribadah, bentuknya tidak melanggar yang Allah larang. Maka dari itu, bentuk kesyukuran kita tunjukkan dengan beribadah kepada Allah. Dan yang kedua, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Manusia dilahirkan, pada hakikatnya manusia dilahirkan dalam keadaan kosong dan suci, kecuali yang Allah kehendaki. Contohnya seperti Nabi Isa alaihissalam. Maka dari itu Allah perintahkan kepada kita, kepada manusia, untuk menuntut ilmu. Bahwasanya Allah SWT akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Sebagaimana Allah SWT firman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah SWT mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan juga mengangkat derajat orang-orang yang diberikan pengetahuan. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ilmu begitu penting di dalam kehidupan kita, karena ilmu itu bekal untuk hidup kita bahagia di dunia maupun di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala firman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari kandungan ibumu dalam tidak mengetahui sesuatu apapun. Maka dengan rahmat Allah, dengan baiknya Allah berikan kita penglihatan, pendengaran, dan hati untuk kita bisa bersyukur. Kaum muslimin yang berbahagia, ketika kita lahir di dunia ini sesungguhnya kita tidak mengetahui apapun. Maka dengan rahmat Allah memberikan penglihatan, pendengaran bagi kita untuk mengetahui segala informasi yang ada di dunia ini, untuk mengetahui segala kejadian dari yang tidak tahu hingga sampai akhirnya tahu. Dan tidak itu saja, Allah SWT memberikan hati untuk apa? Untuk menimbang manakah yang benar dan manakah yang salah, manakah yang hak dan manakah yang batil. Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berjalan menempuh
menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Kaum muslimnya berbahagia. Kenapa kita di sini untuk dituntut mencari ilmu? Karena kita seorang muslim, karena kita diwajibkan untuk mencari ilmu. Tidak pandang apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, selagi masih diberikan nafas oleh Allah, maka di situ kita diwajibkan untuk mencari ilmu. Karena ganjaran mencari ilmu adalah Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, perjalanan yang dimaksud di sini yaitu ada dua. Yang pertama yaitu berjalan dengan jalan sesungguhnya. Kita tahu bahwasanya para ulama, para orang terdahulu ketika mereka ingin mencari satu hadis saja, mereka rela berjalan berpanas-panasan, berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan demi mendapatkan satu hadis atau satu riwayat. Berbeda dengan sekarang, apapun yang kita inginkan sekarang tinggal hanya dalam klikan saja. Bahkan tidak hanya satu hadis, ratusan hadis pun kita dapatkan hanya dalam beberapa menit saja. Nah, yang kedua di sini yaitu berjalan dengan mengantarkan. Kita menghantarkan seseorang untuk mudah mencari ilmu. Kita menyediakan tempat, kita menjadi asbab orang itu bisa menuntut ilmu dengan nyaman. Nah, itu yang kedua. Terus Allah SWT akan memudahkan jalannya menuju surga. Di sini jalan di sini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu Allah akan mudahkan orang itu memasuki surganya Allah SWT. Dan yang kedua, Allah SWT akan memudahkan orang yang mencari ilmu itu untuk melewati sirat, jembatan sirat. Nah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu kita layaknya seorang muslim, seorang yang cerdas, marilah kita bersemangat menuntut ilmu, karena dengan ilmu kita bisa hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Dan sebaliknya, apabila kita tidak giat, tidak ingin tidak haus terhadap ilmu, maka sungguhnya kita akan lebih hina daripada binatang. Maka dari itu kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, kita seorang muslim, ganjarannya begitu besar. Allah SWT akan mudahkan kita menuju surga dengan cara menuntut ilmu. Mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.